Guys, timnas Indonesia seharusnya menjadi contoh kepada ASEAN disebabkan banyak kejayaan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia lagi-lagi bakal untuk naik peringkat dari 155 ke 152 apabila bisa menewaskan pasukan Curaçao yang akan berlangsung pada 27 hari bulan ini. Ayo kita semak info ini. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini kita akan membahaskan tentang pasukan timnas Indonesia, yang mana sekarang ini, saat ini pasukan timnas Indonesia kini mencipta banyak rekod yang dan juga banyak menampilkan perlawanan-perlawanan yang mana pasukan timnas Indonesia telah memenangi beberapa perlawanan di saat-saat akhir kebelakangan ini ya. Jadi apa yang saya dapat info berkaitan dengan ranking dunia ya, sekarang ini pasukan timnas Indonesia berada ranking ke 155 dan semalam saya ada terdengar ya bahawa dia akan naik peringkat, dan baru-baru ini juga dinyatakan bahwa apabila pasukan timnas Indonesia ini bisa menewaskan pasukan Curaçao ya, maka peringkat itu daripada 155 akan naik peringkat lagi kepada 152. So tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia kerana salah satu pasukan yang mengharumkan juga nama ASEAN dan juga khususnya pada negara Indonesia itu sendiri. Jadi saya sebenarnya amat minat ya melihat kejayaan yang telah diperolehi ya oleh pasukan timnas Indonesia ini di bawah kendalian Sintayong. Okey, jadi kali ini kita akan melihat ya timnas Indonesia menjadi contoh pada ASEAN dan kiranya bisa tewaskan Curaçao, bisa naik peringkat lagi dari 155 ke 152 dunia. Jadi kita semak info ini, kita lihat apa kenyataan-kenyataannya dan apa faktor-faktor yang menyebabkan kekuatan pasukan timnas Indonesia ini di bawah kendalian Coach Sintayong. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Timnas Garuda Team ya guys. Jadi seperti biasa, kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Timnas Garuda Team dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Jadi jangan kita berlama-lama, kita semak info ini. Jom. Jika kembali menang atas Curaçao, timnas Indonesia akan naik ke peringkat 152 dunia. Guys, dengar tuh. Jika timnas berjaya menewaskan ya Curaçao, akan naik peringkat ke 152 dunia. Wow. Ini baru bagus, guys. PSSI akan perpanjang kontrak Sintayong. Ini info melihat bagus. kinerja, performa, dan masukan dari netizen selama memimpin tim U19. PSSI akan berpanjang kontrak Sintayong melihat karier, performa dan masukan dari netizen. Sebenarnya kejayaan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia adalah juga salah satu bentuk ya didikan Sintayong dan juga kerana kesefahaman antara pemain dengan coach itu sendiri. Jadi bila saya melihat komen ya, ramai yang mau mempertahankan Sintayong itu sebagai coach ya, dan berapa perlawanan sudah mendatangkan hasil ya, ataupun hasilnya sudah kelihatan sejak akhir-akhir ini. Sintayong juga telah berjaya membawa dua timnas sekaligus dan telah berjaya menewaskan pasukan Vietnam yang sebelum ini tidak pernah ditewaskan, dikalahkan. Tetapi sejak Sintayong ya, di bawah kelolahan Sintayong ni berjaya menewaskan Vietnam. Jadi itu harus dipertahankan Sintayong itu guys. Ayo kita lanjut. U23 dan senior.
PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong. Wow, bagus. STY. Tapi saya sebagai Ketua Umum PSSI dan tentu sudah berkoordinasi dengan XCO akan memperpanjang kontrak Sintayong. Kita juga bagus. melihat di mana-mana desakan dari netizen agar STY diperpanjang juga menguat, kata Ketua Umum PSSI. Selama menangani tim Indonesia dari beberapa level usia, STY sudah meloloskan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2023 dan tim U20 ke Piala Asia 2023. Atas dasar itu, tentu selain melihat performa tim, PSSI akan memperpanjang kontrak yang bersangkutan. Untuk berapa tahun kontrak diperpanjang, kita akan diskusikan lebih lanjut, kata Muhammad Iriawan. Bagus dah kalau macam tu. Pelatih Curacao puji timnas Indonesia. Pelatih Curacao Remco Curaçao. Vicentini melontarkan pujian buat timnas Indonesia. Ia menyebut Garuda bermain bagus sehingga menang 3-2 atas timnya. Selesai laga, Remco Vicentini mengatakan kedua tim menampilkan permainan yang menghibur. Curacao juga mampu merepotkan pertahanan tim tuan rumah, namun timnya kalah karena gagal memanfaatkan peluang tersebut. Betul lah, apabila melihat ya perlawanan antara Curaçao dengan timnas Indonesia, 3 jaringan yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia tu, wow, semua jenis jaringan-jaringan yang level dunia ya guys, bertaraf dunia. Tendangan lurus, lepas tu lemparan apa saya katakan tu lemparan maut ya, lemparan super power dari Pratama Arhan dari sudut, dia pergi buat lontaran lemparan itu sampai ke gawang, gol guys. Ditanduk sedikit saja gol. Lepas tu yang ketiga punya jaringan itu, kalian sudah nampak kan macam mana jaringan itu yang dibuat dengan skill yang wow, sungguh luar biasa ya. Jarang-jarang berlaku begitu. Dia hanya menggunakan sepakan guna macam belakang. Dia silang je kakinya belakang itu, masuk terus jaringan, dapat 3 jaringan. Jadi itu yang membuatkan mungkin pelatih Curaçao ini rasa wow, begitulah lebih kurang. Agak teruja dengan bagaimana pasukan timnas itu beraksi. Ayo lanjut. Ini permainan yang bagus, Indonesia bermain baik, kami punya beberapa peluang tapi gagal memanfaatkannya, kata Remco. Kalah melawan timnas Indonesia, Remco pun mengaku kecewa. Kecewa dah. Ia awalnya menargetkan bisa meraih kemenangan. Namun Remco tetap menerima hasil pertandingan. Pertandingan selanjutnya pada Selasa 27 September 2022. Ia menginginkan hasil yang lebih baik. Ini besok. Besok akan berlangsung ya, 27 hari bulan ya. Pasukan timnas Indonesia dengan Curaçao akan berlaga lagi, dan di situ kita lihat bagaimana. Tapi ya, saya sebenarnya berpihak pada timnas Indonesia. Jadi kita doakan semoga timnas Indonesia akan memperolehi kejayaan ya, kemenangan esok. Nanti kita sama-sama melihat aksi pasukan timnas Indonesia menentang Curaçao nanti ya, esok malam. Timnas Indonesia makin paten dan menjanjikan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan langsung meluapkan kegembiraan setelah wasit asal Brunei, Darussalam Abdul Hakim bin Monhaidi meniupkan peluit panjang. Paten, alhamdulillah menang, permainan seru dan menghibur, terima kasih semuanya, kata Iriawan. Tentu ini menjadi bukti skuad Sintayong makin menjanjikan. Laga FIFA Matchday kedua akan dilaksanakan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa 27 September 2022. Tim ini terus berkembang bagus. Saya ingin timnas kembali menang di laga kedua, Ibu Iriawan. Amin. Moga-moga menang ya laga kedua nih. Penyebab media Vietnam terkejut dengar pernyataan Sintayong setelah timnas Indonesia permalukan Curacao. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong tak tinggi hati dan memuji permainan yang ditujukan Curacao sepanjang laga yang berkesudahan dengan skor 3-2 itu. Hal itu membuat media Vietnam, The Tau 247, menyoroti komentar pasca laga tersebut. Pelatih Indonesia secara mengejutkan rendah hati ketika dirinya membuat gebrakan di depan tim yang peringkat FIFA-nya lebih unggul. Tulis headline The Tau 247. Hal seperti itu yang membuat The Tau 247 kaget dan menyanjung sikap Sintayong melalui artikel tersebut. Alih-alih percaya diri lebih, Sintayong lebih ingin anak buahnya kembali fokus di laga FIFA Matchday selanjutnya. Mantap.
Nah ini. Prediksi rotasi timnas Indonesia di laga kedua versus Curacao Nado cadangan, Ferrari dapat kesempatan. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Curacao dalam partai FIFA Matchday di Stadion Pakansari. Sintayong menyiapkan rotasi untuk laga ini. Rotasi perlu dilakukan Sintayong untuk laga kedua. Tentu untuk penyegaran dan memberi kesempatan ke pemain yang lain. Betul. Seperti diketahui pada laga pertama melawan Curacao, Asnawi Mangkualam belum mendapatkan kesempatan bermain. Yakob Sayuri saat itu diplot untuk mengisi posisi Asnawi. Pada pertandingan kedua, Asnawi kemungkinan besar akan menjadi starter. Di sisi lain, pada laga kedua nanti, kesempatan Ferrari untuk bermain cukup besar. Laga itu bisa jadi bakal menjadi debutnya untuk timnas Indonesia senior. Sementara itu, kiper Nado pun bermain penuh selama 90 menit melawan Curacao. 90 menit. Meski kebobolan 2 gol, penampilan pemain Bali United itu cukup lumayan di laga itu. Di laga kedua nanti, Sintayong sebenarnya perlu memberikan kesempatan untuk satu dari 2 kiper cadangan, yakni Syahrul Trisna dan Muhammad Riyandi. Oke. Nah, jadi itulah sebenarnya apa yang kita nampak di sini ya. Terkait dengan pasukan timnas Indonesia nih, pilihan-pilihan Sintayong, pemain-pemain pilihan Sintayong itu adalah pilihan yang tepat sebenarnya, dan dia lebih mengetahui ya corak permainan pasukan timnas Indonesia nih, maka itu dia sudah dari segi struktur dan juga bagaimana dia mengendalikan pemain-pemain itu memang rencananya dari awal. Dan kalau sebelum ini kan kita nampak tidak berapa agresif ya. Saya sendiri mengikuti pasukan timnas Indonesia ini di bawah kendalian Sintayong. Tetapi itu adalah sebenarnya perkara normal, sebab itu melakukan proses ya. Proses untuk macam mana Sintayong dan juga pemain-pemain sepak bola timnas Indonesia ini untuk saling jadi sinkronis ya, saling mengenali dan juga sebati ataupun serasa begitu. Tetapi apabila sudah lama begitu, yang saya nampak persembahan ataupun setiap perlawanan ataupun permainan yang pasukan timnas ini ikuti, nampak dari segi dorang punya komitmen dan juga energi itu berbeza ya. Dan sekarang telah ternyata pasukan timnas Indonesia ini telah bakal naik peringkat daripada 155 kepada 152. Jadi esok dia punya penentu, kita lihat ya bagaimana. Semoga pasukan timnas Indonesia bisa menewaskan pasukan Curaçao nih. Dan yang menjadi kejutan juga ya bagi Vietnam ya, dia punya pelatih apabila melihat pasukan timnas Indonesia nih ranking ke 155 mengalahkan ranking ke 84 dunia. Jadi itu tidak mustahil bagi mana-mana pasukan lah, khususnya pasukan timnas Indonesia yang saya highlight di sini, karena ya ranking ini bila-bila dia akan berubah ya, hanya di atas kertas saja. Tapi apabila melihat macam mana kekuatan Sintayong mengendalikan pasukan timnas Indonesia ni betul-betul amat berkualiti sekarang guys. Dan dia pun bila melihat ya setiap kali permainan dia dalam keadaan yang tenang. Dia tenang, dapat mengawal emosi ya, dan itu satu kebangkitan lah bagi saya untuk pasukan timnas Indonesia ni akan bisa untuk mengharumkan juga mewakili ASEAN ya, mengharumkan nama ASEAN dan juga untuk negara Indonesia mengharumkan dan mengangkat negara Indonesia tuh dari segi sepak bola begitu. Jadi bagi saya memang layaklah untuk pasukan timnas Indonesia ni menjadi contoh ya kepada ASEAN di sini, karena dari segi dorang punya corak permainan telah terbukti sekarang, telah menunjukkan reputasi yang amat baik sekali. Nah, jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. So, semoga pasukan timnas Indonesia esok hari akan mendapat kemenangan menentang pasukan Curaçao. Kalau kali ini baru-baru ini mendapat 3-2, besok saya rasa boleh dapat 4-1. Itu saya punya pikiran lah. Dapat 4 timnas Indonesia, 1 Curaçao. Kita tengok nanti esok bagaimana ya. Jadi kita doakan agar pasukan timnas Indonesia akan menang esok ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Tahniah kepada pasukan timnas Indonesia
Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.